Pemirsa, belakangan media sosial diramaikan dengan fenomena mengadopsi boneka yang bentuknya mirip dengan manusia dan disebut dengan boneka arwah atau spirit doll. Fenomena spirit doll ini disebut telah ada sejak beberapa tahun silam. Sejumlah selebritas seperti Gunawan, Salin Evangelista, hingga Fuji Harun mengkoleksi boneka arwah hingga ratusan jumlahnya. Boneka arwah ini diperlakukan dengan penuh keistimewaan seperti anak manusia. Alasan adopter boneka arwah ini bermacam-macam, mulai dari memberi kesenangan, menjadi teman bermain, hingga dipercaya mendatangkan keberuntungan dan menjauhkan dari musibah. Lantas, bagaimana kajian dari sisi agama Islam, serta dari sisi kejiwaan dengan maraknya fenomena mengadopsi boneka arwah ini? Kalau memiliki boneka, mengoleksi boneka, bahkan boneka begitu banyak sampai usia dewasa, saya pikir masih suatu hal yang normal. Tapi boneka yang ini memang boneka yang berbeda. Mungkin Anda juga bisa lihat di belakang saya. Memang beragam bentuknya, tapi kira-kira yang paling banyak macamnya adalah seperti ini. Memang ini mirip-mirip seperti yang di film Annabelle, di film Chucky, dan film-film seperti itu. Agak-agak seram sepertinya. Dan satu lagi yang membuat boneka ini berbeda sehingga julukannya adalah spirit doll atau boneka arwah. Kabarnya juga di dalamnya ini kemudian dimasukkan arwah-arwah yang nanti ketika kemudian diadopsi, dipelihara, diberikan treatment khusus oleh pemiliknya atau pengoleksinya, kemudian boneka yang sudah di dalamnya ada arwah ini bisa mendatangkan sesuatu kebaikan pada pemiliknya. Ada perlindungan, daya pengasih, dan sebagainya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang membuat mereka, terutama kaum selebritis, rela mengeluarkan uang, kemudian mengoleksi begitu banyak boneka-boneka seperti ini? Adakah ini hubungannya dengan kondisi kejiwaan seseorang? Untuk bisa menjelaskan hal ini dari sudut pandang agama, sudah ada di samping saya Ustadz Fahmi Salim selaku Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ustadz sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik, ini menarik Ustadz, tapi saya sendiri sebenarnya sudah agak-agak merinding melihat boneka-boneka ini agak-agak serem. Makanya saya heran kenapa banyak yang mau mengoleksi boneka seperti ini. Kita juga akan dengarkan lagi bagaimana sudut pandang dari dokter spesialis kedokteran jiwa sudah ada, terlibat juga berbincang bersama kita via daring, yaitu Dr. Andri SPKJ. Selamat malam Dr. Andri. Dr. Andri, bisa mendengar saya? Ya. Baik, Dr. Andri. Mendengar. Baik. Selamat malam. Selamat malam. Jelas saya menangkap Dr. Andri. Dr. Andri, kalau dari pengamatan kacamata seorang dokter seperti Dr. Andri, apa yang membuat mereka ini kemudian berbondong-bondong ramai mengoleksi boneka spirit doll seperti ini? Ya, sebenarnya mungkin ini adalah fenomena yang baru kembali ya terjadi gitu ya. Setelah dulu kan kalau kita lihat memang ada beberapa film ya di film Thailand yang kemudian juga ada berkaitan dengan memelihara atau merawat boneka seperti ini. Kemudian juga kalau kita kenal di film Hollywood itu kan boneka Chucky atau Annabelle gitu. Tapi kan memang konteksnya itu lebih ke horor ya kalau dikaitkan dengan kondisi seperti ini. Kalau yang sekarang ini kan berbedanya adalah seperti dirawat seperti anak sendiri katanya. Kemudian berikan makanan, bahkan ramai di TikTok juga saya lihat ada bukan hanya kalangan artis ya, tapi kalangan awam sendiri sudah mulai agak ramai gitu, mulai menunjukkan. Saya nggak tahu ini adalah suatu fenomena yang mungkin hanya untuk konten saja ya, karena kita tahu sekarang mungkin media sosial menjadi salah satu sumber untuk itu, atau memang ada maksud lain ya. Jadi ya karena kita nggak periksa secara langsung maksud dari orang tersebut, ya kita nggak bisa menentukan secara jelas seperti itu. Baik, karena memang dokter tidak berbincang langsung dengan mereka yang memutuskan untuk mengoleksi hal seperti ini. Tapi apakah dokter melihat juga penyebabnya adalah karena orang-orang ini kemudian ingin sekali mendapatkan perhatian sehingga mengoleksi boneka-boneka seperti ini dan juga menyiarkan kegiatan yang dilakukan. Karena kegiatannya ini saya tidak tahu, menurut pandangan dokter apakah treatment yang diberikan kepada boneka ini cukup normal dok? Memberi makan sungguhan, menyediakan minum sungguhan kepada boneka-boneka itu dan berbagai macam, bahkan juga disediakan baju, diberikan pernak-pernik yang branded juga dok? Ya sebenarnya memberikan sesajen atau sesuatu hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman kepada benda mati ya seperti boneka itu kan juga sebenarnya bukan merupakan sesuatu hal yang asing ya di kalangan kita gitu ya.
kita tahu kebudayaan kita sendiri banyak yang menyajikan makanan untuk para arwah dan segala macamnya itu. Jadi sebenarnya tidak terlalu kelihatan berbeda gitu dengan kondisi. Cuma bedanya sekarang ini kan kondisinya modern, yang melakukannya adalah orang-orang public figure yang dilihat secara umum oleh orang luas ya. Kemudian mereka melihatnya itu sebagai sesuatu yang dirawat gitu kan. Kita menariknya adalah apalagi tadi sebenarnya benar kata Mbak Putri, kalau cuma melihara boneka itu kan seperti kayak anak kecil kan. Anak kecil kan juga mereka menggunakan boneka untuk bermain, kasih makan, seperti itu. Betul. Zaman waktu kita masih kecil. Tapi kalau udah dewasa, apalagi ini ada roh katanya yang masuk, sehingga disebut spirit doll. Nah, ini kan jadi berbeda gitu ya konteksnya. Makanya banyak orang mengatakan apakah ini suatu masalah kejiwaan, Dok? Sebenarnya masalah kejiwaan atau tidak adalah ketika orang itu kemudian bisa nggak beradaptasi atau tampil dengan baik dalam kondisi pikiran, perasaan, dan perilakunya di dalam kehidupan sosialnya. Kalau misalnya itu sampai terganggu karena kondisi pemeliharaan atau perawatan dari boneka ini, maka itu bisa disebut mengalami masalah kejiwaan. Tapi itu tentunya perlu pemeriksaan langsung kepada orang yang melakukannya, karena kan kita nggak tahu ya, kan kita lihatnya cuma sekilas ya di media sosial, itu sebagai konten, siapa tahu ini hanya untuk, ya saya nggak tahu apakah untuk mencari perhatian saja gitu ya, karena kebetulan kan kita kan hype banget gitu dengan media sosial, apalagi TikTok ya, kita taunya ternyata banyak juga yang bohong kan gitu kan. Seringkali kan kita ketemunya seperti demikian gitu. Jadi ya mungkin mudah-mudahan ini cuman berlangsung sebentar dan nggak terlalu yang membuat kita jadi agak khawatir terhadap kesehatan jiwa kita sendiri nanti ke depan. Atau mungkin jangan-jangan kesepian, Dok. Makanya kemudian mengoleksi begitu banyak boneka seperti itu, bahkan memperlakukannya seperti anak sendiri. Kalau kesepian sebenarnya saya kira tidak ada yang bisa menggantikan hubungan interpersonal orang ya dengan orang yang istilahnya bukan boneka. Menurut saya itu lebih dominan. Bahkan kalau kita melihat memang kita tahu ada beberapa dulu dikenal sebagai boneka yang berkaitan dengan sex toy ya, itu ada juga kan bonekanya berbentuk orang, yaitu digunakan oleh pria-pria kesepian yang tidak bisa mencari pasangan di luar negeri, itu ada seperti itu. Tapi ini kan nggak ada arwahnya nih, ini kan lain, ini kan ada arwahnya yang katanya dianggap sebagai bagian dari proses itu sendiri. Bahkan tadi dikatakan oleh Mbak Putri ini bisa membentuk suatu proses pengasihan lah, menjadi keberuntungan. Saya kira ini agak sedikit berbeda konteksnya. Mungkin tadi nanti Pak Ustadz bisa memberikan jawaban yang lebih berkaitan dengan masalah agama dalam kondisi ini. Baik. Memang dokter dan juga Ustadz, kita hari ini tidak bisa mendengarkan secara langsung dari mereka yang mengoleksi ataupun memiliki spirit doll atau boneka arwah ini. Jadi sehingga kemudian analisa kita atau materi perbincangan kita juga sebatas apa yang kita tahu lewat media sosial. Seperti dikatakan Dokter Andri kalau ingin sekali bisa membuat kesimpulan tentu harus berbicara langsung, mengetahui langsung apa yang dilakukan oleh mereka yang memiliki boneka tersebut. Demikian pula kita, karena sebenarnya kami sudah mencoba untuk bisa menghubungi yaitu Fuji, salah satu pemilik dari boneka-boneka ini yang memang terkenal mengoleksi ratusan spirit doll, tapi karena kesibukannya tidak bisa bergabung dalam perbincangan kali ini. Tapi mungkin sibuk Ustadz ngurusi bonekanya. Tapi mungkin Ustadz bagaimana pandangannya melihat ini? Karena seperti tadi, ini boneka bukan sembarang boneka. Untuk yang mempercayainya begitu. Jadi untuk yang mempercayainya, memilikinya dan juga mengoleksi boneka ini dengan tujuan tersebut, ini percaya bahwa arwah yang ada dalam boneka tersebut bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan. Silakan Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih Mbak Viola. Kemudian juga pada seluruh pemirsa TV One dimanapun berada. Ya, saya senang tadi mendengarkan uraian dari Pak Dokter Andri ya. Secara kejiwaan memang ini bermasalah. Dan agama dalam hal ini Islam itu memberikan panduan juga bagaimana kita menangani, mengatasi masalah-masalah kejiwaan. Jadi kejiwaan itu kan dalam bahasa Al-Quran ada nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada nafsul amarah yang selalu mengajak, mendorong dia untuk berbuat dosa, maksiat. Ada nafsul lawamah yang kerjanya ingin, nafsu yang ingin melampiaskan kesesatannya ya. Nah, jadi ada banyak jenis nafsu. Nah, salah satu tantangan kita saat ini adalah bagaimana di dunia modern saat ini ya, supaya manusia ini bisa normal ya,
kemudian bisa beradaptasi dalam lingkungan sosial yang sehat, juga agama itu memberikan panduan bagaimana membuat jiwa kita ini sehat. Jadi bukan hanya fisiknya yang sehat, badan yang sehat dengan nutrisi, makanan 4 sehat 5 sempurna, tetapi jiwa kita juga harus diisi dengan nutrisi. Nutrisi apa? Iman, nutrisi takwa kepada Allah, kemudian diwujudkan dalam bentuk amal-amal soleh yang bermanfaat. Yang ini saya kira menunjukkan bagaimana kita menunjukkan cara berpikir, bertindak yang waras, ya, sesuai dengan aturan norma syariat dan juga budaya dan agama. Nah, berkaitan dengan model fenomena sekarang ini, boneka arwah atau apalah namanya, ini kan satu hal yang hemat saya ini sebuah fenomena yang aneh, ya, aneh bin ajaib gitu. Ketika sekarang orang kalau ingin mencari ketenangan atau hiburan, kan begitu banyak sarana hiburan yang bermanfaat, yang edukatif, yang bisa mengalihkan atau menghilangkan keterasingan dirinya. Ya, dia bisa berinteraksi, sekarang punya banyak cara, ya, bisa tadabbur alam, ya, bisa menikmati pemandangan alam semesta, menikmati karunia-karunia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau boneka ini dalam Islam itu satu saja yang dibolehkan, yaitu mainan untuk anak perempuan. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, ya, nomor 6130 itu, bahwa Aisyah, istri Nabi SAW radhiyallahu anha, itu ketika beliau sudah menikah dengan Rasul pun, kan beliau usianya masih sangat muda sekali. Ya, tapi kita juga nggak bisa mengatakan beliau ini menikah di bawah umur, karena adat kebiasaan pada masa itu umumnya wanita usia 9 sampai 15 tahun sudah rata-rata sudah menikah. Okay. Nah, mereka masih senang. Aisyah ini termasuk adalah anak kecil yang normal yang masih suka bermain boneka, dan itu di hadapan Rasulullah. Ketika beliau sedang main bersama teman-teman sebayanya, ya, Rasulullah masuk, ini teman-teman sebayanya itu lari berhamburan, bersembunyi, takut dimarahi oleh Nabi. Ternyata Nabi tidak melarang. Bahkan beliau ambil boneka, namanya istilahnya itu dalam hadis itu laibul banat, ya, boneka untuk permainan anak-anak perempuan. Ya, diberikan kepada Aisyah, beliau dengan lembut mengatakan, silahkan kamu bermain dengan teman-teman, maka barulah keluar. Jadi memang fungsi boneka untuk anak-anak ini kan untuk melatih motorik juga, ya. Mungkin nanti dijelaskan oleh Pak Dokter, ya, motorik, kemudian melatih dia merawat, ya, seolah-olah dia sedang ada self object, karena memang usia seperti itu masih dia bermain, dan perlu ada objek-objek yang bisa mengajak dia untuk bermain, untuk berbicara, ngobrol gitu, ya. Tapi kalau dilakukan oleh orang dewasa, ini tentu bermasalah. Baik, ya, baik. Nanti itu bukan urusan agama, ini urusan pakar kejiwaan, ya, psikolog atau psikiatri. Nah, kalau memelihara benda apapun, bukan hanya boneka, apa saja, misalnya cincin, ya, percaya kepada kalung, betul, misalnya, betul. atau gelang, apa saja, termasuk boneka. Ya, disertai dengan keyakinan bahwa benda itu, barang itu, benda mati itu mendatangkan manfaat, atau mendatangkan madarat, atau dapat menghilangkan musibah, ya, atau mencegah datangnya musibah dan madarat. Itu sudah keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam. Baik Ustadz, mungkin kita tahan sampai di situ, nanti kita lanjutkan kembali. Kalau biasanya mungkin kita suka dengar, wah kita pakai cincinnya ada isinya, mungkin gitu. Kemudian pakai kalung tadi untuk yang Ustadz sudah ini. Buat ini aja. Betul, kalungnya aja, ada estetik, isinya, ya, begitu kan. Tapi ternyata kalau sekarang ini bonekanya ada isinya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, karena ada beberapa orang loh Ustadz yang kemudian memberikan testimoni, mengaku bahwa hidupnya mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, bahkan perlindungan dengan adanya memelihara boneka-boneka spirit doll seperti ini. Nanti bagaimana melihatnya dari sudut pandang agama dan juga dari sudut pandang kejiwaan, kita akan lanjutkan kembali perbincangan setelah jeda berikut ini. Nggak wajar sih. Ya pokoknya nggak wajar, cuma mungkin orang tersebut kesepian atau dia memang nggak ada siapa-siapa untuk diajak ngobrol. Jadi mungkin dia berperilaku seperti itu, padahal sebenarnya itu nggak wajar. Nggak wajar ya. Aku sih ngelihatnya biasa aja, wajar sih kayaknya ya. Kayak cuman untuk apa ya, mungkin orang jenuh kali ya, terus pengen sesuatu yang beda lagi. Jadi aku lihat sih beberapa teman-teman artis atau mungkin selebgram juga sudah mulai tuh banyak yang beli
kayak boneka-boneka yang dianggap kayak anak gitu ya. Aku rasa sih wajar aja sih kayaknya. Banyak-banyak istighfar aja deh. Ya, kembali ke jalan yang normal. Kenapa sih nggak hidup yang normal aja? Kenapa mesti harus seperti itu? Dibilang kurang sosialisasi juga enggak, temannya kan banyak. Punya duit juga banyak. Sedekah juga pasti sudah. Saya nggak tahu apa ada sesuatu dalam dirinya. Ya kan? Kalau emang mau, ya udah nikah aja. Ngapain sih? Nyari kayak gitu, buang-buang duit aja. Tadi itu suara masyarakat, ada yang menilai ini hal yang wajar, tidak wajar, tapi memang mungkin juga perlu kembali saya informasikan dan saya tekankan pemirsa bahwa boneka yang kami bicarakan saat ini juga memang kondisinya adalah boneka yang berbeda. Ini informasi yang dari kami dapatkan sejauh ini dari media sosial dan juga pengakuan dari mereka yang memiliki boneka ini hanya sebatas dari media sosial mereka. Kami sebenarnya ingin sekali malam ini bisa mendengarkan secara langsung cerita dari pemiliknya, tapi memang belum bisa bergabung karena kesibukan mereka dalam acara ini. Jadi bonekanya memang bukan sekedar boneka biasa. Kalau tadi memang sudah sempat saya bahas, Dr. Andri juga sudah menjelaskan mungkin orang dewasa mengoleksi boneka itu hal biasa. Tapi boneka ini kemudian di dalamnya dimasukkan arwah sehingga apa yang dipercaya, apa yang diyakini oleh yang memiliki boneka spirit doll ini bahwa boneka tersebut fungsinya, sifatnya adalah memberikan perlindungan, daya pengasihan, membuat tenang, aman, damai, dan sebagainya. Bahkan itu Ustadz tadi sudah sempat saya singgung, bahwa dengan memiliki boneka ini kabarnya mereka jadi entah itu sugesti, entah apa, tapi mereka mengaku, wah betul, jadi semakin lancar rezekinya dan semakin, iya seperti itu, jadi semakin aman, jadi terlindungi keluarganya, jadi sehat. Bahkan dokter ada yang kemudian salah satu kesaksiannya adalah atau fungsi dari boneka ini adalah kalau sudah memelihara boneka ini mau punya sakit apa bisa disedot oleh boneka tersebut, Ustadz. Iya, jadi keyakinan seperti itu disebut sebagai khurafat dan takhayul. Jadi khurafat ini adalah satu jenis pendangkalan akidah yang diakibatkan oleh satu keyakinan atau satu kepercayaan bahwa satu benda ini bisa mendatangkan kebaikan atau sebaliknya mendatangkan keburukan atau sebaliknya dia atau bisa mencegah keburukan, sakit, bencana ya dan lain sebagainya. Nah, meyakini hal-hal seperti tadi itu ada di luar atau selain Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pengendali, pengatur ya alam semesta, baik itu dalam hal memberikan kebaikan, manfaat, madorot ya, musibah, bencana apapun itu termasuk sakit, termasuk bahagia, senang, susah ya. Ada mempercayai ada selain Allah yang bisa melakukan itu, apapun itu, mau dia pohon angker misalnya, atau kuburan angker misalnya, atau cincin ya, dipercaya tadi kalung, gelang, ya boneka. Kalau meyakini hal-hal semacam itu mendatangkan madarat atau mendatangkan kebaikan, itu sudah disebut sebagai khurafat. Dan takhayul, artinya takhayul itu dia membayangkan, berhalusinasi, membayangkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ya, dan tidak boleh seorang muslim percaya hal-hal seperti itu. Baik. Karena akidah Islam itu jelas. Ya, ada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya mengesahkan Allah. La ilaha illallah itu bukan hanya artinya Allah itu Tuhan itu satu, tapi juga kita harus meyakini Allah itu satu-satunya pengendali, satu-satunya pencipta, satu-satunya pemberi rizki, satu-satunya, ya, kita ingatlah Asmaul Husna itu An-Nafi Ad-Dar, yang memberi manfaat dan yang menurunkan bencana atau musibah. Allah Al-Mu'iz yang memberikan kemuliaan, atau Al-Mudhil memberikan kehinaan. Ar-Rafi' Al-Khafid, Allah yang meninggikan derajat dan yang merendahkan derajat seseorang. Itu hanya Allah. Di luar Allah tidak ada makhluk apapun, termasuk nabi, termasuk orang-orang yang kita percaya, dia kita kultuskan, kita keramatkan, itu tidak ada. Baik. Allah saja. Itu konsep tauhid itu seperti itu. Baik. Nah, Dr. Andri, berhubung yang sekarang kita lihat di berbagai media sosial ini yang banyak memiliki spirit doll seperti ini adalah dari kalangan selebritis, kalangan artis yang followersnya begitu banyak. Sering tindakan segala macam gaya, sikap, style hidup dari para artis ini kan diikuti oleh para followersnya, para penggemar, oleh masyarakat. Nah, bisa jadi begitu Dr. Andri, ketika
apa yang dilakukan oleh para selebritis ini mengoleksi spidol ini kemudian diikuti oleh berbondong-bondong masyarakat, bahkan mungkin mereka juga bukan punya tujuan untuk memiliki atau mendapatkan daya pengasih dan sebagainya seperti tadi, tapi hanya sekedar ikutan tren, hanya menaikkan gengsi dan sebagainya. Dokter, bagaimana melihatnya ini? Itu mungkin terjadi ya, istilah kita kan seringkali kan ada monkey business gitu ya, yang mana kadang-kadang tadi juga kan melihat bahwa ternyata boneka ini harganya nggak murah juga ya, seperti itu. Dan apalagi kalau misalnya cara memasukkan arwahnya minta tolong orang lain yang juga harus bayar mahal seperti itu. Jadi kalau kita melihat itu secara fenomena ini, saya berharap sih apa yang tadi dikatakan Pak Ustadz juga tidak terjadi ya, bahwa misalnya adanya orang itu bisa menganggap bahwa boneka ini bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, sampai ada bisikan, halusinasi, atau bahkan kepercayaan, keyakinan yang tidak bisa digoyahkan bahwa ini bisa membawa manfaat. Kalau nggak ada boneka ini dia nggak bisa beraktivitas dengan baik. Wah, kalau seperti itu maka harap ditekankan harus berkonsultasi tuh ke dokter jiwa atau psikolog ya, karena keadaan seperti ini bisa mengganggu kesehatan jiwanya. Tapi seperti tadi Mbak Putri katakan juga di awal bahwa kita kan nggak tahu nih apakah penyebab dari mereka kondisinya seperti ini. Tapi betul kalau bisa tidak terlalu dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa. Jadi ini tetap dianggap sesuatu hal yang di luar daripada kewajaran kita. Sebaiknya kita kan masih banyak kalau kita mau merawat anak-anak kan masih ada anak yatim ya, teman-teman kita yang kesusahan juga masih banyak. Jadi tapi tadi juga warga juga bilang banyak banget yang masih bisa dilakukan. Jadi sebenarnya ya kita berharap itu tidak terjadi, dan jangan sampai misalnya ya cuma sesaat itu karena tren terus kemudian meningkatkan penjualan boneka tersebut, ya memang itu berarti ujung-ujungnya lebih ke kondisi ekonomi bisnis gitu kan. Jadi ini yang kita nggak harapkan terjadi. Tapi saya lebih fokus bagaimana ke kesehatan jiwa kita, sebaiknya kita interaksi itu manusia ya, manusia dengan manusia, karena memelihara binatang, hewan seperti kucing dan anjing ya nggak ada masalah kan, sebenarnya itu banyak juga kita temukan ya, dan itu tidak masalah gitu. Tapi kalau ini kan agak sedikit berbeda perspektifnya, apalagi kalau sampai diisi arwah. Kalau cuma boneka biasa, mungkin seperti kata Pak Ustadz bilang, anak perempuan biasa akan main itu seperti itu dalam masa perkembangannya. Ya, role play namanya, dia akan bermain peran gitu, seperti jadi ibunya, jadi majikannya, jadi apanya seperti itu. Tapi kalau ini kondisinya seperti ini, mungkin sebaiknya tidak disebarluaskan lebih lanjut dan tidak ditiru lah seperti itu. Harapannya seperti itu, masyarakat juga tidak kemudian setiap ada tren diikuti, setiap ada tren harus ditelaah, difilter dengan akal sehat. Dan itu bukan arwah itu. Jadi arwah itu kan semua dikendali Allah. Itu juga arwah bagaimana manusia atau arwah yang sudah meninggal itu nggak mungkin dia bisa main-main lalu masuk ke boneka, itu nggak mungkin. Yang ada itu adalah jin. Jin kafir, jin fasik yang masuk ke boneka itu karena memang ya diniatkan seperti itu. Nah, jadi kalau arwah orang meninggal atau orang apa, itu enggak. Itu semua Allah sudah pisahkan. Ini dunia manusia, dunia asyahadah dengan alam gaib, itu sudah dipisahkan oleh Allah. Maka mainan-mainan seperti ini, yang boneka-boneka itu seperti misalnya patung, itu bisa dihuni oleh jin-jin kafir, jin fasik. Dan itu ada riwayat-riwayat hadis dari Nabi, dari sahabat, dan sebagainya, termasuk kenapa dulu para sahabat itu menentang adanya khurafat-khurafat pohon-pohon besar ya, itu disembah. Itu dulu ada istilahnya Tuhan di kalangan masyarakat jahiliyah itu seperti Lata, Manat, itu bentuknya seperti itu. Nah, itu sampai dalam satu riwayat Khalid bin Walid ya, Saifullah, dia dapat julukan itu pedang Allah, itu membunuh jin kafir yang menghuni sebuah pohon besar yang disembah oleh orang-orang musyrik. Gitu ya. Dari sudut pandang, itu. Tadi, nah, makanya sekarang kita melihat dan menghimbau seluruh masyarakat Indonesia jangan ikut-ikutan, jangan latah, ya, jangan mencari sensasi juga, atau sekedar iseng aja nggak boleh. Karena iseng itu perbuatan sia-sia. Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Tinggalkan apa yang tidak penting. Yang kedua, kalau dia cari sensasional, itu menipu.
menipu orang itu dosa. Iya. Nggak boleh. Baik. Baik, Ustadz, terima kasih Apalagi sudah hanya hadir. sekedar bikin konten. Betul sekali. Terima kasih Ustadz sudah Terima hadir dan kasih. juga memberikan pandangan ini. Semoga ini juga Terima kasih, bisa Pak menjadi Dokter. nasihat yang bermanfaat Terima kasih, bagi Pak Ustadz. masyarakat. Dokter juga terima kasih ya sudah memberikan kasih pandangannya semuanya. dari sudut kejiwaan. Ini juga tentunya bisa membawa manfaat bagi masyarakat. Dokter, sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Dan Terima kasih pemirsa, semuanya Pak Ustadz, terima kasih Sama-sama, Mbak Putri, sama-sama. terima kasih TV One. Bisa.